Apa itu ataqo? Ataqo itu ada dua. Pertama ataqo sugro, kemudian yang kedua itu namanya ataqo kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Ataqo ini sama juga dengan zikri fida. Apa itu zikri fida? Yaitu zikir penebusan. Penebusan apa ya? Dosa, kesalahan. Jadi dosa kita itu ditebus dengan zikir ini. Tidak cukup hanya ya, tapi ditebus dengan zikir. Dan sebaik-baik zikir itu afdhalul zikri fa'lam. Afdhalul zikri kata Rasulullah, sebaik-baik berzikir itu adalah la ilaha illallah. Bahkan Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya, maka sesungguhnya dia adalah la ilaha illallah. Jadi zikir fida itu atau ataqo itu adalah zikir fida adalah suatu merupakan penebusan. Penebusan arti panjangnya itu menebus kemerdekaan diri sendiri atau orang lain, boleh untuk orang lain, dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, zikir fida ini adalah upaya untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa orang yang sudah meninggal. Maka sering pernah saya katakan bahwa ada hadis Rasulullah yang salah satunya terputuslah amal anak cucu Adam, itu salah satunya doa anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ini bukan berarti dia ada anak kandung. Orang lain juga ketika dia tahu dan mendoakan dan melakukan zikir fida ini sampai kepada orang yang kita tuju. Walaupun ada kadang-kadang golongan-golongan sebelah yang bilang nggak sampai. Nah, nanti kalau ada bilang zikir kita, bacaan Quran kita, doa kita untuk orang meninggal nggak sampai, suruh dia mati duluan. Kita yang zikirin. Kalau zikir kita nggak sampai, boleh dia suruh balik lagi. Ya. Kalau masalah sampai tidak sampai itu urusan Allah. Bukan kita yang menjustisnya, menghakimi, mengklaim. Dan bukan saja untuk orang yang sudah meninggal, tetapi untuk diri kita sendiri, mumpung kita masih hidup, kita tebus dosa kita itu. Jangan nunggu kita meninggal ngarapkan iya kalau orang lain tahu dan ngerti. Buktinya sekarang kalau kita kaji, kita kasih tahu kemarin tuh banyak yang nggak ngerti. Apa ada begitu. Gimana caranya? Berarti kan nggak pernah ngelakuin, nggak pernah mendengarkan ini, nggak pernah mendengarkan hal-hal ilmu seperti ini. Kalau dia orang NU dan kampung di kampung, sering kalau dia yang paham soal ini dia lakukan itu. Satu hari meninggalnya 2-3 hari, 7 hari, 100 hari. Jangan nunggu kita meninggal baru kita ngarapkan ngasih wasiat misalnya. Ya kalau keluarga kita tahu ataupun ingat, maka semumpung masih hidup ini kita tebus. Apa dalilnya? Sahih dalilnya itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah ahada wa sab'in
alfa. Ishtara bihi minallah azza wa jalla. Barang siapa, kata Rasulullah, membaca la ilaha illallah sebanyak 71.000, maka berarti ia menebus siksaan dengan bacaan tersebut dari Allah azza wa jalla. Wa qadza fa'ala li ghairi, dan begitu juga hal ini bisa dilakukan untuk orang lain, ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, dan bisa untuk orang lain. Misalnya ada orang lain minta tolong gitu, zikirkan itu 71.000 kali la ilaha illallah, dia nyuruh kita, boleh dilakukan. Kadang-kadang dia nggak sempat, misalnya dia tuh sibuk atau nggak tahu caranya, kita boleh nyuruh orang atau kiai setempat atau guru kita. Biasanya kalau dia di thariqah, itu wajib bagi thariqah itu, setiap muridnya itu wajib tuh membayar itu, ditebus untuk dirinya, untuk Rasulullah, untuk gurunya, untuk orang tuanya, untuk orang yang sudah meninggal dunia, para kaum muslimin muslimat seluruhnya. Yang belum dengan kajian ini, laksanain tuh. Mumpung orang mati, udah mati nanti ya, kalau keluarga kita ingat untuk mau nebusin. Nah, dosa kita kan banyak, tiap hari berdosa ya gitu. Yang istri tukang merepet sama suaminya dosa, jengkel sama lakinya berdosa, merepet sama anaknya berdosa. Mata kita lagi lihat yang enggak kita sadari, lisan ini lagi kadang-kadang enggak sadar, berlebihan ngomong. Itu dalilnya ya, sahih itu dari yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi atako ini dibagi dua. Pertama atako sugro, yang kedua atako kubro. Apa atako sugro itu? Yaitu membaca la ilaha illallah sesuai dengan hadis tadi 71.000 ataupun 70.000 kali. Kesepakatan ulama. Jadi bagaimana caranya? Apa satu malam? Ya kalau sanggup satu malam itu selesai, ya laksanain. Boleh dicicil. Soal habis sholat zuhur dapatnya berapa, habis sholat asar dapatnya berapa, habis sholat maghrib dapatnya berapa, habis sholat isya dapatnya berapa, habis sholat subuh dapatnya berapa, mau tidur dapatnya berapa, lagi masak sambil la ilaha illallah, jalan kaki la ilaha illallah, dalam aktivitas apapun, berdiri berbaring boleh tambahin lagi la ilaha illallah, kurangnya berapa hari selesainya? Mau seminggu ya seminggu, makin cepat ya makin bagus. Karena nanti ada tugas lagi tuh, yang habis atako sugro la ilaha illallah, ada lagi melanjutkan atako kubro, yaitu baca selawat dan al-ikhlas 100.000 kali. Ya, jadi atako sugro tadi membaca la ilaha illallah 70.000 kali, atau sesuai dengan hadis tadi yang kita baca 71.000 kali. Kemudian kalau atako kubro, apa ini baca? Itu tadi yang saya bilang, surat al-ikhlas sebanyak 100.000 kali, atau kalau di thariqah itu selawat dan al-ikhlas 70.000 kali juga. Surat al-ikhlas dan selawat 70.000 kali, 70.000 kali. Tebus kalau bisa, mumpung sehat, biar diampuni dosa kita. Ya,
kali dosa kita udah ini. Kalau nggak merasa berdosa ya udah nggak apa-apa. Karena manusia ini tempatnya dosa. Tangan banyak dosa, mata ini lagi, telinga, mulut, lambung. Nggak tahu kita ada sadar dan enggak. Kadang kita pernah memasuki makanan minuman yang haram, yang subhat. Kelamin lagi. Mata ini lagi yang selalu berpandang, selalu melihat media-media sosial, nggak keluar tapi melihat media sosial tuh, tahu-tahu di beranda lewat yang pakai BH doang, pakai nampak paha lagi, dosa lagi. Yang melihat joget-joget lagi, lenggok-lenggok perempuan tuh, dosa lagi. Ditengok dosa, nggak ditengok mubazir kan. Nah, pas kebetulan lewat pula, macam mana? Ada kisah diriwayatkan bahwa Syekh Abu Ar-Rabi' Al-Malaki, beliau itu berada di jamuan makanan. Beliau sedang bertamu di jamuan, sedang makan, tapi sambil berzikir beliau. Zikirnya itu sambil mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali. Berarti satu kali itu beliau laksanain tuh, sambil makan sambil mengucapkan 70.000 kali la ilaha illallah di jamuan makan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian di jamuan tersebut ada seorang pemuda ini ahli kasyaf. Dia sampai sudah tahap mukasyafah, ahli kasyaf. Kasyaf itu terbuka tirai-tirai gaib. Jadi sampai tahu keadaan orang tuanya. Nih kalau kasyaf itu bukan hanya tahu kuntilanak doang, itu masih kecil, tapi sudah tahu keadaan neraka, orang tuanya bagaimana, begitu tuh yang sudah meninggal, itu kasyaf. Keadaan orang-orang yang sudah meninggal, ditunjukkan alam barja, itu kasyaf. Jadi di jamuan tersebut ada seorang pemuda ahli kasyaf. Ketika pemuda itu mengambil makanan, ketika pemuda yang kasyaf, ahli kasyaf tadi mengambil makanan, tiba-tiba ia mengurungkan diri untuk mengambil makanan itu. Jadi ditanya dia sama yang hadir, kenapa kau menangis? Kata jamaah setempat itu tadi, yang di situ. Kemudian pemuda yang ahli kasyaf tadi menjawab, saya melihat neraka jahanam. Kata pemuda yang ahli kasyaf tadi, saya melihat neraka jahanam dan melihat ibu saya di dalamnya. Kemudian kata Syekh Abu Ar-Rafi' yang sedang menjalankan zikir tadi, beliau berkata dalam hati, kata Syekh tadi, ya Allah, ini dalam hati saja beliau ini, sungguh engkau mengetahui bahwa saya telah berzikir la ilaha illallah 70.000 kali. Jadi kata Syekh Abu Ar-Rafi tadi yang berzikir tadi, dia ngomong dalam hati beliau, ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa saya telah berzikir la ilaha illallah 70.000 kali, dan saya pergunakannya untuk membebaskan ibu pemuda ini dari neraka. Jadi setelah itu anak muda tadi itu ngomong, alhamdulillah, sekarang saya melihat ibu saya telah keluar dari neraka, namun saya tidak tahu apa sebabnya. Terus pemuda itu merasa senang, lalu
mereka itu makan bersama dengan yang hadir di situ. Zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Inilah yang dinamakan a'taqos sugro, pembebasan kecil dari neraka. Orang lain yang melaksanakan, tapi ibu orang lain itu bisa selamat. Jadi yang dimaksud dengan terputus amal yang soleh itu adalah salah satunya, kata Rasulullah, doa anak yang soleh. Bukan hanya termasuk, bukan berarti dia hanya anak kandung. Anak orang lain pun kalau dia tahu dan menghadiahkan zikirnya untuk ibu kita misalnya, yang sudah meninggal dunia, sampai tuh buktinya nih riwayatnya. Ya kadang-kadang juga sebagai anak kandung kita juga nggak ngerti untuk doakan emak kita. Nggak cukup Allah maafirlahu, itu nggak cukup. Zikir la ilaha illallah ini anjuran. Kita kadang Allah maafirli wali walidaya pun kadang sekali, 2 kali, 3 kali masih kurang itu. Masih dikatakan, kalau kata guru saya, masih belum dikatakan kita berbakti kepada orang tua kalau masih 3 kali mendoakan orang tua. Karena kalau orang tua kita masih hidup itu, tanya mereka selalu, walaupun tidak di lisan, tidak secara formal, dalam hati mereka menginginkan mendoakan anaknya supaya sukses sehat. Selalu mendoakan kita siang malam. Jadi nggak ada orang tua sebenarnya kalau ditanya nuraninya itu yang nggak ada sayang kepada anak-anaknya. Kadang itu orang tua yang anaknya 10 sanggup mengurus anak-anaknya 10 itu. Anaknya 10 untuk mengurus 1 orang saja pun rebut-rebutan. Lu aja kak yang ngurus, lu aja dek yang ngurus, lu aja, aku sibuk di kantor. Emaknya sendiri, akhirnya emaknya, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo, na'udzubillah min zalik. Apa yang sudah kita lakukan, kita perbuat selama ini untuk orang tua? Zikir ini sebagai hadiah orang tua kita, laksanakan itu, niatkan. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, itu ibu kita, ayah kita. Ini yang bisa kita hadiahkan buat mereka. Korbankan waktu kita, berapa menit aja dicicil untuk orang tua, mumpung kita masih hidup. Apalagi kita yang hari ini juga udah punya anak. Kita pasti bisa merasakan bagaimana orang tua kita. Semua kita yang hadir hari ini adalah anak. Tapi tidak setiap kita hari ini yang sebagai orang tua. Yang hari ini sebagai anak dan punya anak, pasti merasakan bagaimana rasa sakitnya ngandung, apalagi yang perempuan, ibu-ibu pernah mengandung, pernah melahirkan, pasti akan tahu dan sadar bahwa begitulah ibu kita. Kemudian sedangkan surat Al-Ikhlas jika dibaca 100.000 kali, itulah yang dinamakan apa tadi? At-taqwa kubra, pembebasan besar gitu maksudnya, pembebasan besar dari neraka. Walaupun dia bacanya mau berapa tahun pun, karena tidak diisyaratkan, tidak ada syaratnya untuk harus berturut-turut waktunya, enggak. Mau berapa bulan, mau berapa tahun, itu enggak apa-apa. Yang penting selesaikan. Jadi enggak ada syaratnya harus berturut-turut, harus berapa jam, harus 1 malam, enggak ya. Boleh selesainya mau berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, yang penting jumlahnya itu 100.000. Ajajil loh, 18.000 tahun loh zikirnya. Masa kita 100.000 kali ya? Mikir-mikir, 70.000 kali mikir-mikir. Ajajil 18.000 tahun, bukan 8.000 kali. Ajajil, hello. Ajajil yang kita umpat-umpat, sering kita ngumpat-ngumpat ajajil, yang sering kita maki-maki dia, zikirnya itu 18.000 tahun tiap langit.
Langit itu ada 7, belum lagi surga lagi. Kita masih 1000 aja udah ngeluh. Yang semutan lah, yang asam uratan lah, yang pinggang panas lah. Padahal demi orang tua. Jadi sebagian dari fadilah dari surat Al-Ikhlas ini apa? Sesungguhnya inna man qara'ah minatal alfi marrah. Sebagian dari fadilah dari surat Al-Ikhlas ini, sesungguhnya orang yang membaca sebanyak 100.000 kali, maka dia telah membeli dirinya sendiri dari Allah. Wa nada muna min qibalillah. Qibalillah ta'ala fis samawati wa fil ardi. Dari Allah dan malaikat akan mengumumkan dari sisi Allah. Dari sisi Allah di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Ketahuilah sesungguhnya si fulan adalah hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Ala inna fulana atikullah faman kana lahu qablahu bid'atu falyakhuduha minallah azza wa jalla. Fahiya ataqatu minan nar lakinu bisyarti alla yakuna alaihi huququ lil ibadi asla. Ketahuilah sesungguhnya si fulan adalah hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Siapa saja yang mempunyai hak yang ditanggung fulan, maka mintalah dari Allah. Jadi maka surat Al-Ikhlas ini akan memerdekakan dari neraka, tetapi dengan syarat tidak mempunyai tanggungan kepada sesama. Artinya hubungan kita kepada manusia, tanggungan, taulah itu, paham ya, hubungan muamalah. Mohon maaf, utang piutang itu maksudnya satu tanggungan, harus diselesaikan dulu. Jika kita tidak dimaafkan, yang suka menggibah buru-buru sebelum mati minta maaf yang pernah kita gibain, nanti di akhirat nyesel kita, nyariin orang kita gibain, kemana orang yang kau gibain tuh. Padang mahsyar taulah luasnya, kemana kita cari orang yang kita gibain, yang kita ejek, yang kita fitnah, yang kita caci maki. Ya kalau dia ikhlas, kalau tidak, karena dia tidak tahu lagi. Ya itu dia soal seputaran apakah sugro atau ke kubro. Maka laksanakan dulu yang sugrohnya kalau bisa. Ya itu aja, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita diampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa sahabat-sahabat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama mereka-mereka, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita yang sudah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar
wa alihi al-adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa idhali ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa mata ini, telinga, kedua tangan, kaki, perut, kelamin, hati kami yang penuh dengan penyakit, pikiran kami ya Allah. Malam ini Engkau kumpulkan kami walaupun jasad kami tidak bersama, tapi kami yakin ya Allah, hati kami sama-sama punya tujuan untuk belajar baik ya Allah, belajar benar, belajar jalan yang lurus, belajar hijrah. Kami sama-sama mengharapkan ampunan dari Engkau ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa ibu kami, dosa ayah kami ya Allah. Apalagi mereka yang sudah wafat ya Rabb. Ibu dan ayah kami sudah mendahului kami. Kasihilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Allah, ampuni suami, istri, anak-anak, cucu keturunan kami. Ampuni guru-guru kami. Ampuni sahabat-sahabat kami yang baik kepada kami, yang selalu menasihatin kami, melakukan kebaikan kepada kami, yang selalu membantu kami. Allah, apalagi teman kami, orang-orang yang sudah pernah memfitnah, membenci, menghina kami, menggibah kami, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Dan ampuni lisan ini yang pernah menggibah orang lain, ampuni diri ini yang pernah membenci orang lain, menganggap orang lain kecil, dan kami merasa besar, merasa paling benar secara kami tidak sadar ya Allah, ataupun yang kami sadari sesungguhnya. Malam ini kami bermohon kepada Engkau, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni seluruh saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat di seluruh belahan dunia ini yang hidup, apalagi mereka yang sudah wafat. Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah, selamatkan kami dan keluarga kami, selamatkan kami, selamatkan kami ya Allah. Bimbing diri ini ya Rabb, bimbing diri ini ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, permudah kami untuk menyelesaikan masalah kami dengan urusan dunia ini ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami. Permudah kami ya Allah. Ampuni atas segala kesalahan kesilapan kami. Mungkin keadaan kami karena dosa yang pernah kami lakukan selama ini, sehingga Engkau menegur kami yang selama ini kami tidak sadar Engkau telah menghukum kami ya Allah. Mungkin keadaan kami hari ini yang kami anggap susah, sulit, karena dosa teguran yang Engkau berikan kepada kami, karena sayangnya Engkau kepada kami, agar kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Rabb, agar kami lebih dekat lagi kepada Engkau, selalu mengingat Engkau, agar kami terus berjalan di jalan-Mu ya Allah. Karena kami selalu meminta kepada-Mu, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi ketika kami menjalankan proses-proses untuk menjalan yang lurus itu yang Kau berikan ya Allah, kadang kami mengeluh, kadang kami mengumpat, kadang dalam hati nurani kami mengatakan Engkau tidak adil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampuni ya Allah, mudahkan kami untuk menyelesaikan urusan kami, hutang kami. Mudahkan rezeki kami ya Allah, rezeki suami kami, istri, anak-anak kami.
mudahkan mereka untuk mencari nafkah untuk keluarganya ya Allah. Yang sakit, yang hadir hari ini mungkin ada yang sakit, kami mohon berikan keringanan, angkat penyakit mereka ya Allah. Jika Engkau berkehendak, berikan yang terbaik buat kami, berikan yang terbaik buat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, berikan kami kesempatan untuk melihat wajah kekasih-Mu, Habibullah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dalam mimpi kami ya Allah, walaupun beliau hadir dalam tidur kami. Ingin rasanya kami dipeluk beliau, ingin rasanya rambut kami, kepala kami dibelah oleh beliau ya Allah, sambil beliau mengatakan, sabar, tenang, wa'alaika minni salam ya ummati. Kami ingin sekali beliau menjawab, terdengar oleh telinga kami ketika kami mengucapkan salam untuk beliau, mengucapkan selawat untuk beliau, terdengar di hati nurani kami, di telinga kami yang hina ini ya Allah. Beliau menjawab salam kami, fa'alaika minni salam ya ummati, ya ummati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan diiringi turunnya hujan malam ini ya Allah, dengan petir yang menyambar di daerah kami, di wilayah kami, menandakan kami berharap itulah tanda Engkau mengampuni dan mendengarkan doa kami, mengabulkan permohonan kami. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Karena yang namanya batin ini menghilangkan kotoran-kotoran itu dengan cara apa ya? Selalu berzikir. Itu kuncinya cuma itu. Berusaha bagaimana dalam hati kita ini terus kita tanamkan dari awal, hati kita tetap kita azamkan Allah, Allah gitu. Kemudian kalau ada sesuatu yang mengganggu kita, misalnya dari pandangan mata, dari telinga kita yang mendengar, dari orang yang mengajak untuk menceritakan orang, hindari supaya nggak tambah tebal. Kita mau berusaha untuk menjikir batin, tapi kita kadang-kadang ngumpul juga sama yang menggibah, sama saja, tambah lagi penyakit. Itu jadi mau jikir dia istinja batin, mau dia mandi junub batin, mau dia wudhu batin, semuanya itu tergantung dia bagaimana kita itu membiasakan jalannya itu selalu berzikir, berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit mazmumah batin, sombongnya, dengkinya, iri hatinya, apalagi uzubnya, munafiknya, syiriknya, semua pelan-pelan gitu, karena itu memang halus banget. Kan semalam udah kita bahas kan, pelan-pelan selalu kita bahas, yaitu cuma itu ya, wiritannya cuma itu, hati yang bermain. Jadi kalau kita misalnya itu istinja kan membersihkan dubur dan kubul toh, najis yang ada di dubul dan kubur, dubul dan kubur. Jadi dua kemaluan kan, membersihkan sempurna syariatnya, misalnya dengan syarat-syaratnya sampai bersih, sampai hilang warna, hilang bau, hilang rasa, kan itu syaratnya toh.
Nah, kita bayangin aja batin kita nih, itulah kotoran jasad. Itulah kotoran jasad. Batin kita tuh lebih dari itu. Lebih bau dari itu kalau kita mau ngerasain. Dengki itu lebih bau dari kotoran yang kita buang. Makanya kalau andai saja Allah membuka aib kita semua ini, dibuka dengkinya kita, iri hatinya, lebih bau dari kotoran kita sendiri, lebih bau dari kotoran hewan, lebih bau dari bangkai. Itu dia. Dia mencucinya dengan ayat zikirullah, nggak ada lain. Mencucinya zikirullah. Membersihkannya ya Pak ya. Iya. Zikirullah, kemudian dari pandangan mata kita pelan-pelan mengurangi hal-hal yang ya begitu kan, pandangan yang dilarang Allah. Lisan kita yang lebih terutama, lisan tak bertulang nih. Ketika doanya tadi apa tuh? Tadi ampuni buat penglihatan, pendengaran, lisan, hati, kemaluan itu ya. Jadi ketika kita selalu sibuk mengistinjai diri kita luar dan dalam, wudhu ataupun mandi junub luar dan dalam, artinya jasmani dan rohani, sehingga kita itu nggak sempat lagi melihat kotoran orang lain, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri untuk membersihkan. Nggak ada tuh nanti kita merasa bersih sendiri, karena udah diberitahu kita sibuk dengan kotoran kita. Yang tahu masih ada rasa di dubur dan di kubur dua kelamin kan kita sendiri, bukan orang lain toh. Iya. Bener nggak? Iya. Diri kita sendiri, masa kita tunjukkan kelamin kita sama orang? Kotoran di kelamin itu kan enggak. Jadi kalau kita merasa masih banyak kotor yang semalam itu, ya udah sibuk aja dengan diri kita sendiri. Kita yang dulu di hakikat masih kalah kok dengan nasi ajajil. Iya. Malam kita bilang zikir kita masih berapa ribu, masih berapa ratus. Udah nganggap orang lain zikirnya nggak seperti kita. Khusyuknya kita sampai di mana sih? Ngaku khusyuk aja pun nggak boleh. Siapa yang bikin kita khusyuk? Memang dia semua. Kita mana bisa khusyuk? Kita cuma mengerjakan, jalan ini. Laksanakan kewajiban syariat itu. Zikir, udah zikir aja. Nanti Allah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya, bukan kita yang mampu memperkenalkan diri kita ini. Nggak mampu kita. Maka pantas Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Syekh Yazid Al-Bustami juga mengatakan demikian. Ahli-ahli sufi itu mengatakan begitu. Kita mana sanggup mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri mengenalkan dirinya sendiri. Dan kita cuma jalanin, bayang-bayang. Bayang-bayang itu kan hitam, gelap. Diterangi kayak apa lampunya, kayak semahal apapun bola lampunya tetap gelap. Jadi kalau udah merasa gelap, jangan merasa terang sendiri, sehingga menganggap orang lain itu paling gelap, paling kotor. Kita aja pun gelap kok, lebih gelap kita daripada orang lain kok. Lebih kotor kita daripada orang lain. Lebih rendah kita daripada orang lain. Lebih hina kita daripada orang lain. Bahkan lebih hina dari ajajil mungkin kan? Mungkin kali. Malu kita kalau diduduk bareng sama ajajil itu. Gua tanya kalau suatu saat kita jumpa sama Jil, lu zikir berapa ribu Jil? Dia ngomong tuh 18.000 tahun. Kita berapa? 1.000, udah bangga. Itu pun gak ada kusuknya 1.000. Bangga kita kucilkan orang yang masih 100 kali berzikir. Ajajil tuh. Ajajil 18.000 kali.
Siap, siap. Jadi sibuk aja dengan diri kita, udah sibuk dengan kotoran kita, kita hinakan diri kita dalam Allah. Kira-kira kalau suatu saat kita Ajajil datang gitu, duduk bareng kita, malu nggak kita? Malu lah. Lebih malu lagi, bah. Kenapa lagi? Tadi lah, tanya sama dia, tanya sama dia, aku berapa kali lu Ajajil 18.000 kali, 18.000 tahun, 18.000 tahun, setiap langit lulus dinaikkan lagi sama malaikat Jibril, naik langit kedua, lulus lagi langit ketiga, naik 7 langit, lapisan langit, 18.000 tahun setiap langit, belum lagi disuruh. Hello. Jajil tuh. Saya kalau lagi kalah sama Jajil. Kalah kita masih. Kalah. Allah kita. Ajajil itu sami'na wa ta'na. Dia dengar dan dia taat kepada Tuhannya, kepada Allah. Dia nggak mau nyembah kepada selain Allah, nggak mau Ajajil itu. Jadi karena pangkatnya dinaikkan, terus dia lupa diri, terpakailah selendang Allah, sehingga dia hanya melihat Adamnya, bukan apa yang ada dalam diri Adam sesungguhnya, terhijab. Jadi kalau kita ini masih melihat jasad dan lahirnya orang lain, ya bisa tafsiran berarti sama seperti. Jadi tugas kita ini jalanin terus, belajar dulu, itu aja. Kosongkan kita itu, musnahkan, leburkan terus sampai kepada titik, maka mati sebelum mati, kembali kepada nol. Bagaimana cara kita untuk mati sebelum mati? Ya bersihkan istinja itu, istinja batin itu jalannya, prosesnya seperti itu. Jadi syariat dan hakikat ini nggak bisa dipisahkan. Syariat tanpa hakikat buta, nggak bisa dipisahkan itu. Satu kesatuan. Coba dalam sholat gitu, bisa kira-kira dipisahkan tuh syariat, tarikot, hakikat, marifat? Mana bisa? Nggak bisa, bah. Nggak bisanya syariat saja. Oke, sempurna kita menurut fikih, 13 rukun sholat kita laksanain. Padahal kalau kita mengkaji di antara 13 rukun sholat itu, walaupun dicantum dalam fikih itu juga tercantum dalam hakikat. Bener nggak? Bener, bah. Sepakat nggak ini kita bilang? Sepakat, oke. Sepakat. 13 rukun sholat itu dalam fikih terbagi berapa? 3 toh? 3 ya. Salah satunya rukun kolbi. Apa rukun kolbi itu? Hanya satu, niat. Kalau udah cerita kolbi, apakah cerita syariat? Enggak dong. Cerita tarikoh. Kalau udah cerita kolbi itu cerita torikoh. Nggak bisa dia cerita syariat kok ada cerita kolbi. Dari situ saja kita harus menyadari. Ketika takbiratul ihram, syariatnya iya Allahu Akbar, tapi makna yang dikandungnya cerita toriko. Belum lagi kehakikatannya ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, tangan dari bawah terus ke atas, terus kesikapkan ke dada, di atas, di bawah dada, di atas pusat. Itu Imam Syafi'i mengajarkan, kan mazhab kita. Ada juga yang sebelah memegang kolbu, ada juga yang memegang makom ruh, ada juga yang seperti Imam Malik, itu habis takbir dia dilepaskan begitu, nggak disikapkan. Semua punya makna, tapi itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Kenapa beliau itu mengajarkan itu, mempunyai satu paham, takbiratul ihram setelah takbir Allahu Akbar itu disikapkan di dada. Kenapa? Disitulah makom diri. Itu makom diri di situ. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i itu. Karena beliau juga ahli tasawuf. Iya, betul, Pak.
Itu makom diri di situ, diri sejati yaitu di hulu hati itu. Bukan sembarangan disuruh sikapkan tangan di situ. Disuruh kita itulah matikan diri kita yang ada, diri yang sebenarnya diri itu. Jasad nggak ada. Ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, musnah semua yang ada kebesaran Allah. Kita mana ada? Masih ngaku sholat kita yang sholat. Masih mengaku kita yang sholat, ngaku kita yang kusuk. Enggak. Orang yang sudah masih dalam tahapan ngaku, aku sudah sholat, aku yang sholat, itulah berarti dia nanti akhirnya apa? Menghina orang yang belum sholat, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sholat, menjustis orang yang tidak sholat. Ini belum final, kita belum finish. Akhir ayat nantilah yang menentukan. Besok yang kita kafir-kafirkan belum tentu dia kafir selama. Kita yang sok taat mengaku sholat ini malah kebalik 360 derajat. Kita malah yang jadi kafir. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Maka pantas Allah mengatakan, dan setiap Jumat khatib mengatakan itu dalam wasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu lahir dan batin, jangan takwa lahir saja, batin tidak. Jadi tujuan kita mempedulikan istinja batin selain lahir dan batin, wudu lahir dan batin, itu untuk takwa lahir dan batin. Mohon maaf, ini takwa itu tidak hanya bisa dilihat dari gamisnya kita yang kayak Batman, imamah yang 7 liang, 15 liang, jenggot yang panjang, jidat yang hitam. Belum. Kalau jidat hitam, hati kita juga hitam, kan nauzubillah. Bukan itu tanda sujud, kata Rasulullah. Tanda sujud itu ada nur di keningnya, bercahaya alipnya. Ya bukan berarti kita menghina juga jidat yang hitam, jangan juga dihina-hina. Ya itu paham, maci. Paham. Jangan juga. Jangan berjati. Jadi maksudnya kita meluruskan paham ini gitu loh. Siap. Bukan bahasanya gitu. Sallu ala Muhammad. Sulali.